Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Alis Majid dari kelas IT 302 Pendidikan Agama, khususnya agama Islam. Jadi saya akan memberikan sedikit penjelasan materi yang saya rangkum dari sesi 1 sampai dengan sesi 7. Oke, mungkin dimulai dari definisi agama itu sendiri. Agama merupakan kepercayaan seseorang terhadap makhluk spiritual, misalnya roh, jiwa, dan hal-hal lain yang punya peran dalam kehidupan menurut Edward Barnett Taylor. Dan juga agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Sebagai umat beragama, semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan melalui rutinitas beribadah mencapai rohani yang sempurna. Ini menurut Emily Durkheim. Oke, masuk ke materi, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada prinsip kaidah beragama. Dalam agama Islam, terdapat prinsip kaidah yang menjadi dasar ajaran dan tuntutan bagi umat Islam, yaitu adalah tauhid, lalu kedua dari risalah, terus ada keadilan, tanggung jawab, kesetaraan, moral, ketentuan syariah, dan juga kepemimpinan. Prinsip tersebut membentuk dasar-dasar ajaran Islam dan menjadi pedoman bagi umatnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lalu ada filsafat beragama. Filsafat beragama dalam Islam merupakan upaya untuk memahami ajaran-ajaran agama Islam melalui pemikiran rasional dan intelektual. Meskipun Islam menekankan iman dan keyakinan yang kuat, tradisi filsafat Islam mencoba untuk merinci dan menjelaskan konsep-konsep agama secara rasional. Beberapa aspek kunci dari filsafat beragama adalah dalam Islam melibatkan, pertama ada kolam atau teologi rasional yang berisi perumusan argumen-argumen yang rasional sehingga dapat melakukan pembuktian atas dasar keraguan. Lalu juga Islam mengajarkan filsafat hukum, yaitu prinsip yang mendasari hukum syariah dengan metode penafsiran Al-Quran dan hadis. Lalu ada filsafat umum terkait keterkaitan prinsip agama ke sebuah nalar yang membahas etika, metafisika, politik, dan juga pendidikan. Dapat disebut juga sebagai keberadaan ilmu pengetahuan pada Islam. Lalu juga akidah terkait pemahaman teologis tentang keesaan dan sifat-sifat Allah. Lalu ada prinsip beragama. Prinsip-prinsip beragama dalam Islam mencakup pedoman-pedoman dasar menjadi landasan ajaran Islam tersebut, yaitu risalah atau prinsip ini menyatakan bahwa Allah mengutus para nabi dan rasulnya untuk memberikan pedoman hidup kepada umatnya, di mana umatnya wajib mematuhi dan menerapkan pedoman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada ihsan. Prinsip ini mencakup ibadah, di mana dalam Islam kita wajib mengerjakan sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Lalu akhirat. Dalam Islam kita juga perlu mempercayai bahwa adanya kehidupan setelah ini yang disebut sebagai akhirat, di mana nantinya akhirat merupakan tempat pertanggungjawaban atas apa yang telah kita kerjakan selama di dunia. Lalu ada takwa. Prinsip takwa mengacu pada kesadaran, kepatuhan, dan ketakutan pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada hakikat dan martabat manusia. Dalam Islam, hakikat dan martabat manusia memiliki kedudukan yang sangat penting. Ajaran Islam menetapkan prinsip-prinsip yang menegaskan kehormatan, hak, dan tanggung jawab manusia. Beberapa aspek hakikat dan martabat manusia dalam Islam mencakup, yaitu penciptaan manusia, lalu kekhalifahan di bumi, dan manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Hakikat dan martabat manusia dalam Islam mencerminkan pandangan komprehensif terhadap manusia sebagai makhluk yang mulia, bertanggung jawab, dan diberikan kebebasan untuk berkembang dalam bingkai nilai-nilai Islam. Pemahaman dan praktik terhadap hakikat dan martabat manusia ini dapat menjadikan landasan untuk membentuk masyarakat yang adil dan bermartabat. Lalu untuk kitab suci dalam Islam merupakan Al-Quran, dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan merupakan sumber utama hukum, etika, ajaran agama, dan petunjuk hidup bagi umat Islam. Al-Quran terdiri dari 114 surat
yang terbagi dalam ayat-ayat. Setiap surah memiliki tema dan pesan khasnya tersendiri. Selain Al-Quran, umat Islam juga mengakui kitab-kitab suci sebelumnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa yang menurunkan Taurat, lalu Nabi Isa menurunkan Injil, dan Nabi Daud yang menurunkan Zabur. Al-Quran dianggap sebagai petunjuk hidup yang komprehensif dan relevan untuk segala aspek kehidupan manusia. Selain Al-Quran, umat Islam juga mengikuti hadis, yaitu perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang mencerminkan pemahaman dan aplikasi praktis ajaran Al-Quran. Hadis membantu umat Islam memahami dan mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tentunya di Islam sendiri menerapkan kerukunan umat beragama. Islam mendorong dan menekankan pentingnya kerukunan antar umat beragama. Prinsip-prinsip Islam memandang toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai sebagai nilai-nilai yang sangat dihargai. Beberapa aspek yang menunjukkan kerukunan umat beragama dalam Islam melibatkan hak asasi dan kesetaraan. Islam mengakui hak asasi manusia dan menegaskan kesetaraan di antara umat beragama. Toleransi terhadap perbedaan. Islam mendorong umatnya untuk bersikap toleran terhadap perbedaan agama dan kepercayaan. Al-Quran menekankan bahwa setiap umat memiliki jalannya sendiri dan tidak ada paksaan dan masalah keagamaan. Bantuan dan kemanusiaan. Islam mengajarkan umatnya untuk memberikan bantuan dan kemanusiaan kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memandang agama apapun. Penghindaran konflik dan kekerasan. Islam mengecam tindakan konflik dan kekerasan berbasis agama, dan Islam mengajarkan perdamaian, menekankan penyelesaian konflik melalui dialog, negosiasi, dan pemahaman bersama. Lalu ada hukum yang diterapkan. Dalam Islam ada beberapa hukum yang dijadikan acuan dalam tindakan atau perilaku tertentu, yaitu hukum ibadah mencakup aturan terkait ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini membimbing umat Islam dalam menjalankan kewajiban ritual. Lalu ada hukum muamalah. Hukum muamalah melibatkan aturan-aturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan sehari-hari, termasuk perdagangan, keuangan, kontrak, warisan, pernikahan, dan perceraian. Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sangat ditekankan dalam hukum muamalah. Hukum jinayat atau pidana. Hukum pidana dalam Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur tindakan kriminal seperti pencurian, zina, minuman keras, dan hukuman mati. Lalu ada hukuman waris. Hukum waris menentukan aturan pembagian harta warisan serta setelah kematian seseorang. Warisan dibagi sesuai dengan ketentuan syariah untuk memastikan keadilan di antara para ahli waris. Hukum perkawinan dan keluarga. Hukum perkawinan dalam Islam mengatur proses pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta hak anak-anak dan juga hak perceraian. Lalu yang terakhir ada peran agama terhadap perkembangan teknologi. Peran agama Islam dalam perkembangan teknologi dapat dipahami melalui sejumlah cara, meskipun pengaruh agama seringkali diimplementasikan melalui faktor-faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Beberapa aspek peran agama Islam dalam perkembangan teknologi melibatkan inovasi dalam bidang matematika dan sains. Ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi yang memberikan nama kepada algoritma, dan Ibn al-Haytham, pionir dalam ilmu optika atau kamera, membuat kontribusi signifikan dalam bidang matematika dan sains. Pemikiran ilmiah ini telah berdampak pada perkembangan teknologi di kemudian hari sampai dengan hari ini. Sistem angka Arab dan aljabar. Umat Islam memperkenalkan sistem angka Arab ke dunia yang saat ini umum digunakan di seluruh dunia. Aljabar yang berasal dari kata Arab juga dikembangkan oleh ilmuwan muslim dan menjadi dasar bagi berbagai teknologi modern, terutama komputer. Perkembangan dalam bidang kedokteran juga diusung oleh ilmuwan muslim seperti Ibn Sina atau Avicenna, membuat kemajuan dalam bidang kedokteran dan ilmu kesehatan. Karya-karyanya dalam The Canon of Medicine menjadikan rujukan di berbagai universitas di Eropa selama berabad-abad. Lalu untuk kesimpulannya, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya agama merupakan sebuah pedoman dan cara pandang seseorang dalam menjalani hidup. Semua sudah diatur dan diajarkan tentang awal mula manusia lahir sampai dengan akhir dari kehidupan dunia sampai ke kehidupan yang kelak atau abadi.
Agama menjelaskan apapun terkait hal yang dapat dijalankan dan dihindarkan. Hal ini terbukti untuk kebaikan umatnya, yaitu kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, dengan memeluk agama bukan berarti menghalangi perkembangan zaman dan teknologi. Terlihat dari penemuan besar yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam seperti konsep aljabar, kedokteran, dan sebagainya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.